menusuk saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Behaki? Selama ini saya diam, mantap-mantap ketua hati macam saya takut apa sih saya dia? Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan bermoral. Bukan berkuasa, bukan narkoba. Hukum Indonesia semua proyek. Hakim masih nanti. Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang nih asli, ya kan? Rekamannya ada loh.
loh itu. Ini asli, ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya? Asli kok nggak ada embosnya? Itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu enggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Bukan. Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, Yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Kan yang asli just scanning. Persis saya. Kan bilang scanning Betul saya. itu. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? saya beranggapan, Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah. itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan.
Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitur jubilus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah mencatat sebuah momen yang sangat mengejutkan dan bisa dibilang menjadi sejarah baru dalam dunia hukum dan politik tanah air. Ya, di mana teman-teman ruang sidang mendadak gempar dan penuh sesak oleh pengunjung. Ya, di mana sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi akhirnya mulai terkuak setelah munculnya seorang saksi kunci yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, teman-teman semua, menariknya saksi ini bukanlah seorang pejabat ataupun politisi, melainkan seorang pembuat dokumen percetakan berpengalaman puluhan tahun dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ya teman-teman semua, di hadapan majelis hakim, saksi yang biasa disebut Bapak S, ya ini memberikan pengakuan yang bikin bulu kudu merinding. Ya dimana teman-teman di bawah sumpah ia dengan lantang menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang dengan sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, ia mengaku sangat mengenali hasil karyanya sendiri dan menegaskan bahwa dokumen tersebut dicetak di Jakarta, bukan keluaran asli dari UGM Yogyakarta. Ya teman-teman, kronologinya begini. Yang pertama, pesanan tahun 2013, saksi membeberkan bahwa sekitar tahun 2013 menjelang Pilpres, ada seseorang yang membawa contoh ijazah lama UGM dan meminta dibuatkan dokumen yang sangat mirip dengan imbalan uang muka yang besar. Yang kedua teman-teman, ciri khas cetakan. Nah, saksi menjelaskan detail kertas khusus yang digunakan serta nodahi tinta kecil di sudut kiri bawah Alkitab mesin cetaknya sendiri, sebuah ciri khas unik yang hanya diketahui olehnya. Selanjutnya teman-teman, adanya keganjalan forensik. Nah, di sini yang memperkuat kesaksian ini adalah hasil laboratorium forensik. Ahli menyebutkan bahwa jenis kertas pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas, padahal klaim lulusannya bertahun-tahun jauh sebelum itu. Ya, selain itu teman-teman, tanda tangan dekan di ijazah tersebut diduga kuat merupakan hasil tiruan dari foto buku tulisan tangan langsung. Ya teman-teman, mendengarkan pengakuan yang begitu terperinci dan didukung oleh bukti fisik bisa kertas cetakan yang disimpan bertahun-tahun oleh saksi, ya kubu pembela pun hanya bisa bertunduk lesu dan tak mampu membantah lagi. Ya, hakim bahkan sampai menegaskan di persidangan bahwa dokumen tersebut merupakan barang bukti pemalsuan.
Ya teman-teman semua, dampak hukum dari peristiwa ini tentunya sangat fatal. Jika syarat percalonan terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah, maka segala kebijakan, peraturan hingga keputusan hukum yang lahir selama masa jabatan tersebut bisa digugat dianggap cacat hukum. Ya, kejadian luar biasa ini memberikan kesan moral yang sangat mahal bagi kita semua, bahwa sehebat apapun kekuasaan menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya kejujuran akan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai fakta-fakta persidangan yang mencengkangkan ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk berikan atau share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Irwan. Di sini dia berpendapat teman-teman, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi mempertahankan kebohongan ruwet dungu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sawariari. Di sini dia berpendapat teman-teman, benarkah jika benar rakyat akan senang supaya drama nggak kepanjangan, situasi tidak selalu gaduh, umek hanya gara-gara satu orang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Morgo Tumo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu, dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Musli memberikan tanggapannya, semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezoliman para pejabat biadab. Ya teman-teman, kita lanjut. Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya, untuk mempelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata Gretendra memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa, kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami rewat, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Bandel pun memberikan tanggapannya, seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para orang-orang munafik, dan dikendalikan oleh iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Ferdinand Tio memberikan tanggapannya, sama siapa lagi kami rakyat miskin ini minta keadilan, kalau hakim aja mau disuap pusing. Ya teman-teman, kita lanjut. Tata memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan, begitu pula sebaiknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Disampaikan teman kita Gondol Smithy memberikan tanggapannya, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi harus hasilkan persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Lilis Suwarkiti memberikan tanggapannya, ya Allah inna wa jiun. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Julius 1 memberikan tanggapannya, mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suratman memberikan tanggapannya, atas doa rakyat yang cinta tanah air dan cinta kejujuran, maka Allah membuka pintu kebenaran. Allah Maha Kuasa dari seluruh alam semesta beserta isinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dwi Sri Pujanto memberikan tanggapannya, jika ijazah UGM Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap Joko Widodo ini, baru hebat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swetri Motrimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga rezim pelaksana KKN perusak konstitusi terkorup nomor 2 di dunia. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah, dan
Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.